Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Hera Vanesya Manurung. Di sini saya akan membuat tugas konsep kebidanan dengan judul meringkas pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 dosen pengampu Ibu Dinda. Nah, pertemuan pertama, bidan adalah pendamping wanita karena wanita akan lebih nyaman dengan sesama wanita dan juga wanita lebih percaya dengan wanita. Bidan harus bijaksana dengan sesama wanita dan bidan harus memiliki pelatih. Bidan juga memiliki federasi internasional menurut ICM International Convention of Midwife. Bidan adalah seorang bidan yang harus sukses menyelesaikan pendidikannya di lokasi tertentu dan juga diakui oleh lokasi tersebut, dan bidan juga harus menjadi profesional. Kebidanan kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dan dipraktikkan oleh bidan terdidik melalui program kebidanan. Seluruh tugas itu yang menjadi tanggung jawab bidan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. 3 layanan utama kebidanan. Yang pertama layanan utama, yang kedua layanan kolaboratif, yang ketiga layanan terbuka. Pertemuan kedua, sejarah pendidikan kebidanan. Sejarah pendidikan kebidanan mencerminkan perubahan pandangan dan pendekatan terhadap peran bidan dalam membantu proses kelahiran serta kesehatan ibu dan anak. Berikut adalah garis besar perkembangan sejarah kebidanan. Yang pertama, pendidikan informal dan tradisi lisan atau zaman kuno sehingga abad pertengahan. Yang pertama, awalnya pendidikan kebidanan melakukan yang pertama, Amerika Serikat, tahun 1765. Pendidikan formal untuk bidan mulai dibuka. Filosofi bahwa kelahiran bayi adalah suatu hal yang normal dan tidak dapat dipisahkan oleh kodrat wanita, dan mulai dibangun oleh bidan. Tahun 1955, American College of Nurse Midwife atau ACNM dibuka pada tahun 1971, dan seseorang di bidan di Tennessee mulai menolong persalinan secara mandiri di sebuah institusi kesehatan. Tahun 1851, Dr. William Bosch, seorang militer Belanda, membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia, namun pendidikan ini tidak berlangsung lama. Tahun 1902, pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di rumah sakit militer di Batavia, dan tahun 1904, pendidikan bidan bagi wanita Indonesia dibuka di Makassar. Lulusan dari pendidikan ini harus bersedia ditempatkan di mana saja. Tenaganya dibutuhkan dan mau menolong masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu secara cuma-cuma. Tahun 1911 atau 1912, dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di CBS atau RSUP Semarang dan Batavia. Calon yang diterima dari HIS atau SD 7 tahun dengan pendidikan keperawatan 4 tahun, dan pada awalnya hanya menerima pendidikan pria. Pada tahun 1914 telah diterima juga peserta didik wanita pertama. Bagi perawat wanita yang lulus bisa melanjutkan ke pendidikan bidan selama 2 tahun. Untuk perawat pria dapat meneruskan pendidikan keperawatan lanjutan selama 2 tahun juga. Pertemuan ketiga adalah sejarah pelayanan kebidanan. Sejarah pelayanan kebidanan mencerminkan perubahan peran bidan dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, dari praktik tradisional hingga layanan modern yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan standar medis. Berikut adalah ringkasan perkembangan sejarah pelayanan kebidanan. Pertama, pelayanan kebidanan tradisional atau zaman kuno abad pertengahan. Pertama, pada masa ini layanan kebidanan diberikan secara tradisional oleh bidan dan dukun bayi di komunitas masing-masing. Bidan belajar melalui pengalaman dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, proses kelahiran umumnya dilakukan di rumah dengan bantuan keluarga atau perempuan lain dalam komunitas. Bidan menggunakan teknik sederhana dari bahan-bahan alami seperti rempah-rempah. Sejarah pelayanan kebidanan di Indonesia dan di
dunia memiliki beberapa perkembangan. Di antaranya di Indonesia, pada tahun 1851, seorang dokter militer Belanda bernama William Bosch membuka sekolah bidan untuk wanita pribumi di Batavia. Pada tahun 1952, pelatihan bidan secara formal diadakan untuk meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Pada tahun 1985, IBI, Ikatan Bidan Indonesia, menyelenggarakan kongres di Medan untuk pertama kalinya di luar Pulau Jawa. Pertemuan keempat, paradigma kebidanan. Paradigma kebidanan mencakup pandangan, prinsip, dan pendekatan dasar yang digunakan dalam praktik kebidanan untuk memberikan perawatan holistik dan berpusat pada ibu dan bayi. Paradigma ini meliputi berbagai aspek, mulai dari filosofi keperawatan hingga pendekatan praktis yang bertujuan memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan ibu serta bayi. Berikut adalah komponen utama dalam paradigma kebidanan. Pertama, paradigma holistik. Paradigma kebidanan ini melihat kehamilan dan persalinan sebagai proses alami dan normal dalam kehidupan perempuan. Kebidanan menekankan bahwa tubuh wanita secara biologis dirancang untuk menjalani proses kehamilan dan melahirkan secara alami. Bidan mendukung kesehatan ibu secara keseluruhan, termasuk fisik, mental, dan emosional. Pelayanan kebidanan sering melibatkan pendekatan yang cukup gaya hidup, nutrisi, dan kesejahteraan mental untuk mempersiapkan ibu dalam menjalani proses persalinan. Pertemuan selanjutnya, bidan merupakan profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, dan reproduksi perempuan. Bidan memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas dalam memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Bidan juga memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, termasuk konseling dan pelayanan terkait cara menyusui dan kontrasepsi. Sebagai profesi, bidan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bidan disiapkan melalui pendidikan formal yang diakui di negara tempatnya berada. Yang kedua, bidan memiliki kompetensi yang jelas dan terukur. Ketiga, bidan memiliki kode etik dan etika dalam kebidanan. Yang keempat, bidan memiliki standar pelayanan dan standar praktik. Yang kelima, bidan memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Peran dan fungsi bidan sangat luas dan melibatkan berbagai aspek dalam perawatan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga. Sebagai tenaga medis yang memiliki keterampilan khusus dalam kebidanan, bidan memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dan yang terakhir, bidan memiliki kewenangan yang disahkan oleh pemerintah. Untuk dapat berpraktik secara mandiri, bidan wajib mengikuti pendidikan profesi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Eits, kita saksikan dulu nih JJ yang selanjutnya. Ku berikan cintaku, juga sayangku, percaya padaku, ku kan menjagamu hingga waktu menjemputmu. Mohon maaf nih teman-teman, itu iklan dulu. Punten Ibu Dinda. Nah, yang ketiga ada peran bidan dalam perawatan pasca persalinan. Yang pertama itu perawatan ibu pasca persalinan. Bidan membantu ibu dalam proses pemulihan setelah melahirkan, memberikan perawatan pada luka jahitan, memantau kondisi fisik ibu, serta memberikan edukasi tentang perawatan diri, menyusui, dan kesehatan mental pasca persalinan. Yang kedua, apa tuh? Ini dia. Nah, yang ketiga juga apa itu? Ketiga, memberikan konseling menyusui. Ini dia. Nah, selanjutnya ada dasar teori kebidanan. Dasar teori kebidanan mencakup berbagai konsep, prinsip, dan teori yang mendasari praktik kebidanan dalam memberikan perawatan kepada ibu, bayi, dan keluarga. Teori-teori ini memberikan rangka kerja yang mendasari intervensi kebidanan yang berfokus pada kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, serta perawatan pasca persalinan. Ada beberapa dasar teori kebidanan meliputi: pertama, teori kesehatan ibu dan anak. Ini dia penjelasannya.
Yang kedua, konsep kesehatan reproduksi. Ini dia penjelasannya lagi.